Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil analisis tugas besar mata kuliah pemodelan sistem dengan studi kasus pada perusahaan fiktif yang bernama Nordic First Corporation atau NFC. Dalam studi ini, kami menganalisis permasalahan sistemik yang terjadi dalam rantai proses pengolahan kayu NFC dan bagaimana strategi pengalokasian sumber daya dapat berdampak pada efisiensi, kontrak, hingga keuntungan perusahaan. Baik, sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vina Sabrina Baruginting dengan NIM 23111060006. Yang kedua ada Rizky Washifa dengan NIM 23111060007. Selanjutnya ada Eka Destiana dengan NIM 23111060022. Berikutnya ada Elpa Sega Salsabila yaitu saya sendiri dengan NIM 23111060096 dan yang terakhir ada teman saya Elisa Priyandarini dengan NIM 23111060105. Kami berharap pemaparan ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan sistematis terhadap permasalahan yang dihadapi oleh NFC. Baik, selanjutnya di sini yang akan kami jelaskan itu yang pertama adalah problem situation, kemudian picture diagram, hierarki sistem, stakeholder, elemen masalah, influence diagram, dan yang terakhir ada model matematis. Sebelum masuk ke problem situation, kita harus tahu dulu background story dari si perusahaan. Nah, Nordic Forest Corporation atau NFC adalah perusahaan asal Norwegia yang bergerak di bidang pengolahan hasil hutan. Saat ini NFC tengah merencanakan jadwal operasi harian terbaik untuk bulan berikutnya guna memaksimalkan keuntungan bersih perusahaan. NFC melakukan penebangan kayu dari dua lokasi hutan yaitu hutan F1 dan hutan F2. Kayu hasil penebangan dapat dialokasikan ke tiga tujuan utama, yaitu pabrik penggergajian atau sawmill, pabrik bubur kayu atau pulp mill, dan yang terakhir diekspor ke Inggris. Nah, setiap jenis pemrosesan memiliki karakteristik, kapasitas, serta nilai ekonomi yang berbeda. Kayu yang dialokasikan ke sawmill akan diproses menjadi dua produk utama, yaitu kayu konstruksi atau construction timber dan kayu jadi atau dress timber dengan rasio dan waktu proses tertentu yang bersifat tetap. Sementara itu, sisa kayu tidak memenuhi kriteria untuk sawmill atau ekspor, serta limbah dari sawmill akan diproses di pulp mill menjadi bubur kayu yang digunakan untuk produksi kertas koran. NFC harus memenuhi permintaan pasar dan kontrak yang telah disepakati seperti minimal produksi kayu konstruksi, maksimal produksi kayu jadi, serta kontrak tetap pulp sebanyak 60 ton per hari. Di sisi lain, kapasitas operasional dari sawmill dan pulp mill juga menjadi kendala dalam pengalokasian kayu. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan kombinasi pengalokasian kayu yang optimal agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Baik, selanjutnya kita akan membahas problem situation yang terjadi dalam sistem pengolahan kayu perusahaan NFC. Problem situation ini mencakup beberapa sistem bekerja secara keseluruhan serta konflik dan ketidakpastian yang muncul dalam prosesnya. Yang pertama kita mulai dari proses dalam sistem. Nah, sistem dimulai dari aktivitas penebangan kayu yang berasal dari dua hutan berbeda yaitu F1 dan F2. Kayu yang ditebang kemudian didistribusikan ke tiga jalur utama yaitu sawmill, pulp mill dan atau langsung ke pelabuhan ekspor. Di sawmill proses menjadi dua produk yaitu construction timber dan dress timber. Limbah dari sawmill serta log khusus dapat dialihkan ke pulp mill untuk diproses menjadi pulp atau kertas. Selain itu, sebagian log juga dapat langsung diekspor ke luar negeri. Selanjutnya itu ada structure atau struktur sistem. Struktur sistem ini melibatkan dua sumber bahan baku dengan karakteristik yang berbeda, serta tiga jalur distribusi dengan kapasitas dan nilai ekonomis yang juga berbeda. Setiap jalur baik
sawmill, pulp mill, maupun ekspor memiliki keterbatasan kapasitas produksi. Perbedaan ini menimbulkan kompleksitas dalam pengambilan keputusan alokasi log. Ketiga itu ada konflik. Konflik dalam sistem ini terjadi karena perbedaan karakter log dari hutan 1 atau hutan F1 dan hutan 2 atau hutan F2 yang memiliki tingkat kecocokan berbeda untuk masing-masing jalur proses. Nah, kapasitas sawmill dan pulp mill yang terbatas menjadi kendala utama. Di sisi lain, perusahaan harus memenuhi kontrak pulp dan permintaan pasar timber, tetapi ekspor justru menawarkan pendapatan tertinggi. Selain itu, waktu dan biaya proses juga berbeda tergantung jalur yang dipilih. Yang keempat itu ada uncertainties atau ketidakpastian. Nah, terdapat beberapa ketidakpastian dalam sistem ini. Salah satunya adalah persentase log dari setiap hutan yang benar-benar layak untuk diproses di sawmill atau diekspor. Ditambah lagi, harga di pasar ekspor dapat berfluktuasi sewaktu-waktu. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit atau secara jelas, hal ini tentu menambah tantangan dalam pengambilan keputusan harian si perusahaan tersebut. Baik, yang kelima itu ada worldview. Dalam sudut pandang sistemik, perusahaan NFC melihat pengelolaan hasil hutan sebagai sesuatu yang harus berkelanjutan dan bertanggung jawab. Tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa operasi industri dilakukan secara efisien, ramah lingkungan, dan selaras dengan prinsip keberlanjutan sumber daya alam. Kemudian ada goals and aim. Tujuan dari sistem ini sangat jelas. Yang pertama, menyusun strategi produksi harian yang optimal. Kedua, memastikan keuntungan bersih perusahaan dengan alokasi log yang paling menguntungkan. Ketiga, menjaga efisiensi operasional sekaligus memastikan kepatuhan terhadap kontrak dan permintaan pasar. Nah, semua tujuan ini harus dicapai dalam satu kerangka keputusan yang efektif dan terintegrasi. Berikutnya, controls. Untuk menjaga sistem tetap berjalan sesuai batasan dan target, terdapat beberapa kontrol utama, yaitu sawmill dibatasi hanya bisa beroperasi selama 6 jam per hari. Kemudian pulp mill memiliki kapasitas maksimum 160 meter kubik log per hari. Selanjutnya ada construction timber harus diproduksi minimal 32 meter kubik per hari, sementara dress timber tidak boleh melebihi 40 meter kubik per hari. Terdapat kontrak tetap untuk produksi pulp sebanyak 60 ton per hari. Kemudian biaya tetap harian juga menjadi bagian dari kontrol operasional. Sebanyak 60.000 euro untuk sawmill, 12.000 euro untuk pulp mill, dan 5.000 euro untuk administrasi. Kontrol-kontrol inilah yang menjadi batasan penting dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada aksi dan reaksi. Setiap keputusan, alokasi log akan membawa dampak langsung terhadap beberapa aspek penting dalam operasional. Yang pertama, alokasi log keluar jalur distribusi tertentu akan menentukan seberapa besar biaya operasional yang dikeluarkan, seberapa optimal kapasitas yang digunakan, dan sejauh mana perusahaan bisa memenuhi kontrak yang sudah ditetapkan. Jika terjadi overproduksi atau underproduksi, dampaknya adalah pemborosan sumber daya atau bahkan penalti akibat kegagalan memenuhi kontrak. Maka dari itu, alokasi harus direncanakan dengan cermat setiap harinya. Kemudian ada people. Berbagai pihak terlibat dalam sistem ini, diantaranya ada tim manajemen dan pengambilan keputusan di NFC yang merancang strategi alokasi, kemudian terdapat operator dan teknisi di sawmill dan pulp mill yang menjalankan operasional harian, kemudian juga mitra eksternal seperti logistik, pelabuhan ekspor, hingga pelanggan baik domestik maupun internasional. Mereka semua memiliki peran penting dalam keberhasilan sistem. Selanjutnya, relationship
yaitu terdapat hubungan timbal balik yang kuat antara berbagai elemen dalam sistem. Ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi, dan permintaan pasar saling memengaruhi. Strategi alokasi log yang tepat akan menghasilkan keuntungan, sementara strategi yang salah akan berujung pada kerugian operasional. Selanjutnya ada research. Sumber daya utama sistem ini mencakup log dari kayu hutan F1 dan F2, tenaga kerja serta fasilitas produksi seperti sawmill dan pulp mill, kemudian infrastruktur transportasi dan ekspor yang menunjang distribusi produk, dan tentu saja dana operasional harian yang digunakan untuk menutup biaya tetap maupun variabel. Kemudian penggunaan sumber daya ini harus dilakukan secara cermat untuk mencapai tujuan dari sistem. Dan yang terakhir adalah consequences. Apabila keputusan alokasi log tidak dilakukan secara optimal, maka konsekuensinya bisa sangat merugikan. Biaya akan menjadi tinggi karena kapasitas tidak dimanfaatkan secara efisien, dan permintaan pasar serta kontrak mungkin tidak terpenuhi, yang akan berdampak negatif terhadap reputasi juga pendapatan perusahaan. Bahkan log bisa diolah menjadi produk yang tidak memberikan margin keuntungan maksimal, sehingga perusahaan mengalami kerugian yang seharusnya bisa dihindari. Selanjutnya ada rich picture diagram yang akan dijelaskan oleh teman saya, Eka. Kepada Eka, silakan. Terima kasih kepada Elpa, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah rich picture diagram. Ada komponen dan kategori yang ada dalam rich picture diagram yang sudah kami buat. Yang pertama itu ada hutan 1 dan hutan 2 masuk dalam kategori struktur karena merupakan sumber log utama. Yang kedua, truk pengangkut masuk dalam kategori proses karena melakukan proses transportasi log. Yang ketiga, ada sawmill atau pabrik gergaji yang masuk dalam kategori struktur karena merupakan fasilitas pengolahan log. Yang keempat, ada pulp mill masuk dalam kategori struktur karena pabrik pengolahan limbah menjadi pulp. Yang kelima adalah limbah dari sawmill masuk dalam kategori proses karena merupakan hasil samping yang akan diproses ulang. Yang keenam adalah produk kayu atau masuk dalam kategori output karena merupakan hasil dari sawmill. Yang ketujuh adalah kapal ekspor ke Inggris masuk dalam kategori proses karena melakukan distribusi ekspor. Yang kedelapan ada uang atau euro masuk dalam kategori relationship karena merupakan hasil dari penjualan produk. Yang kesembilan ada manajemen NFC masuk dalam kategori struktur karena merupakan pengambil keputusan utama. Yang kesepuluh ada alur dari hutan ke pabrik merupakan relationship karena merupakan rantai logistik. Yang ke-11 ada jadwal dan permintaan produksi masuk dalam kategori proses. Selanjutnya adalah tabel rich picture diagram. Ada dua hutan 1 dan hutan 2 menghasilkan kayu yang akan diangkut menggunakan truk menuju sawmill. Dari sawmill akan menghasilkan dua output. Yang pertama ada kayu, yang kedua ada limbah. Untuk kayu, selanjutnya akan diteruskan menuju ke kapal untuk diekspor ke England. Untuk limbah, selanjutnya akan diteruskan ke pulp mill untuk diolah kembali menjadi kertas. Manajemen NFC ini bertugas sebagai pengambil keputusan utama dalam distribusi atau transportasi kayu dari hutan 1, hutan 2 menuju ke masing-masing tujuan akhir. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elisa. Kepada Elisa dipersilakan. Oke Eka, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hierarki sistem. Dalam konteks studi kasus NFC, sistem dapat dianalisis menggunakan pendekatan hierarki sistem yang terbagi menjadi 3 lapisan utama. Sistem 1 yang disebut sebagai narrow system of interest. Artinya bahwa sistem ini merupakan inti dari operasi harian perusahaan. Di dalamnya terdapat kegiatan utama seperti alokasi log dari hutan F1 dan F2 ke 3 tujuan, yaitu sawmill, pulp mill, atau juga
langsung untuk diekspor. Proses ini mempertimbangkan batasan kapasitas, biaya, waktu operasi, serta permintaan minimum dan maksimum terhadap produk-produk akhir, seperti timber konstruksi, dress timber, atau foam. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengoptimalkan alokasi log agar menghasilkan keuntungan bersih harian yang maksimal. Lalu, untuk lapisan kedua adalah sistem 2 yang berperan sebagai wider system for system 1. Artinya bahwa sistem ini menjadi sistem pendukung internal dari NFC yang memastikan operasional harian dapat berjalan secara efisien dan terkoordinasi. Sistem ini mencakup fungsi-fungsi seperti administrasi keuangan, logistik, dan juga pemasaran. Fungsi administrasi berguna untuk mengatur jadwal dan pemanfaatan kapasitas fasilitas produksi, sedangkan fungsi keuangan mencakup pengelolaan biaya tetap dan juga variabel, seperti biaya operasi sawmill dan pulp mill, serta biaya transportasi. Lalu, untuk logistik sendiri, di sini berkaitan dengan alur logistik log dari hutan ke fasilitas atau juga ke pelabuhan. Dan juga pemasaran bertanggung jawab untuk menjual hasil produksi seperti timber dan juga pulp ke pasar. Lalu pada lapisan terakhir yaitu adalah sistem 3 sebagai environment of system 2. Pada sistem 3 ini menggambarkan konteks eksternal yang memengaruhi strategi dan juga kebijakan perusahaan secara keseluruhan. Sistem ini mencakup lingkungan industri kehutanan Norwegia secara luas yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan dan juga faktor eksternal seperti perdagangan Uni Eropa, permintaan global terhadap produk kayu, perusahaan konstruksi sebagai konsumen timber, pemasok peralatan besar, dan juga regulasi lingkungan dari pemerintah. Selain itu, faktor-faktor seperti perubahan iklim, tren teknologi, dan kompetisi dari perusahaan hutan lainnya juga menjadi bagian dari lingkungan sistem ini. Walaupun faktor-faktor dalam sistem 3 tidak bisa dikendalikan secara langsung oleh perusahaan NFC, tetapi mereka harus tetap memiliki pengaruh besar terhadap keputusan dan keberlangsungan operasional perusahaan. Maka dengan demikian, struktur hierarki ini, manajemen NFC dapat mengambil keputusan yang tidak hanya optimal saja dari segi sisi operasional, tetapi juga harus mempertimbangkan dukungan internal serta dinamika untuk mencapai tujuan jangka panjang serta jangka pendek secara berkelanjutan. Mungkin itu saja penjelasan mengenai hierarki sistem. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky. Untuk Rizky, waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya yaitu stakeholder atau pemangku kepentingan. Yang pertama itu ada problem owner, diambil langsung oleh manajemen NFC. Kemudian problem customer, yaitu yang menerima ekspor kayu Inggris, para konsumen kayu konstruksi dan kayu olahan, serta perusahaan yang bermitra untuk pembelian pulp. Kemudian ada problem user, yaitu operator produksi harian dan supervisor pabrik pengergajian dan pabrik pulp. Kemudian yang terakhir ada problem analisis, yaitu diambil oleh tim analisa operasional NFC itu sendiri. Kemudian ada 6 elemen masalah. Yang pertama itu ada pengambil keputusan, diambil langsung oleh manajemen NFC. Kemudian kedua itu ada tujuan pengambil keputusan, yaitu memaksimalkan keuntungan bersih. Kemudian yang ketiga ada kriteria keputusan, yaitu profit maksimum dengan memenuhi kapasitas kontrak dan permintaan. Selanjutnya itu ada ukuran performansi, yaitu total profit bersih harian. Dan selanjutnya ada input kendali atau alternatif jalur aksi. Yang pertama, volume kayu yang diambil dari setiap hutan F1 dan F2, distribusi kayu bulat ke 3 tujuan, yaitu pabrik pengergajian, pabrik pulp, dan ekspor ke Inggris. Kemudian kombinasi produk yang akan dihasilkan oleh pengergajian, serta jumlah kayu yang diproses di pengergajian dan jumlah kayu yang ke pabrik pulp. Kemudian ada yang terakhir ada konteks. Konteks di sini adalah lokasi hutan F1 dan F2, ketersediaan kayu dari masing-masing hutan, kapasitas pabrik, serta permintaan dan batasan produk kayu konstruksi, kayu olahan, pulp, dan ekspor. Selanjutnya akan
dibahas mengenai influence diagram. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan influence diagram. Diagram pengaruh atau influence diagram adalah representasi visual yang menggambarkan hubungan kausal antara variabel dalam sebuah sistem atau model. Dalam diagram pengaruh ini menggunakan 4 simbol, diantaranya ada yang pertama ada simbol rectangle, yaitu jenis komponen yang melambangkan control input seperti decision atau decision rule. Selanjutnya ada simbol cloud, yaitu melambangkan uncontrolled input data dan constraint dan sebagainya. Yang selanjutnya ada circle, yaitu melambangkan sistem variabel seperti komponen atribut dan state variable value. Yang terakhir ada bentuk oval, yaitu sebagai outputnya. Yang termasuk uncontrollable input data, constraint, dan sebagainya dalam kasus ini antaranya ada kapasitas pabrik, jam kerja, demand, kriteria log untuk loop, persediaan awal log pada F1 dan F2, biaya tetap, biaya penalti, kriteria log ekspor, harga jual, jam kerja, dan kontrak wajib. Yang termasuk dalam sistem variabel dalam kasus ini antaranya adalah total biaya produksi, volume log yang akan dialokasikan. Selanjutnya ada kontrol input. Pada kasus ini antaranya ada jumlah alokasi log, target produksi pabrik, dan juga tenaga kerja pabrik. Dan yang terakhir adalah output dari kasus ini, yaitu adalah profit bersihnya. Berikut adalah influence diagram secara keseluruhan dari kasus ini. Bisa dilihat bahwa target produksi mempengaruhi volume log yang akan dialokasikan dan juga total biaya produksi. Tenaga kerja juga mempengaruhi total biaya produksi dan juga volume log yang akan dialokasikan. Jumlah alokasi log juga mempengaruhi total biaya produksi. Selanjutnya, demand mempengaruhi total biaya produksi, kapasitas pabrik mempengaruhi total biaya produksi dan juga volume log yang akan dialokasikan. Jam kerja mempengaruhi total biaya produksi dan juga volume log yang akan dialokasikan. Biaya tetap mempengaruhi biaya produksi. Selanjutnya, ada biaya penalti mempengaruhi volume log yang akan dialokasikan. Harga jual mempengaruhi volume log yang akan dialokasikan. Kriteria log yang ekspor mempengaruhi volume log yang akan dialokasikan. Kriteria log untuk loop mempengaruhi volume log yang akan dialokasikan. Persediaan awal log pada F1 dan F2 mempengaruhi volume log yang akan dialokasikan. Dan kontrak mempengaruhi log yang akan dialokasikan. Total biaya produksi dan juga volume log yang akan dialokasikan mempengaruhi profit bersih akhirnya. Berikut tadi adalah influence diagram pada kasus ini. Selanjutnya ada model matematis yang akan dijelaskan oleh Rizky Wasifa. Selanjutnya di sini akan dibahas mengenai model matematis. Kami telah menentukan variabel-variabel serta notasi yang akan digunakan nantinya untuk menentukan batasan-batasan dan fungsi tujuan yang akan kami cari. Nah, di sini kami ada 6 notasi. Yang pertama ada X11, yang itu artinya dari log dari F1 atau urutan 1 ke sawmill. Kemudian X12 log dari F1 ke bulk, X13 log dari F1 ke ekspor, kemudian X21 yaitu artinya log dari F2 ke sawmill, X22 log dari F2 ke bulk, dan terakhir itu X23 log dari F2 ke ekspor. Selanjutnya kami akan menentukan kami telah membuat batasan-batasan. Yang pertama itu ada kapasitas maksimum panen dari hutan F1 yaitu X11 ditambah X12 ditambah X13 harus kecil sama dengan 128 sesuai dengan ketentuan pada studi kasus. Kemudian kapasitas maksimum panen dari hutan F2 X21 ditambah X22 ditambah X23 harus kecil sama dengan 192. Kemudian maksimal 41% dari hutan F1 bisa masuk ke sawmill atau ekspor yaitu sebesar X11 ditambah X13 harus kecil sama dari 52,48. 52,48 ini kami dapatkan dari yaitu 0,41 dikali 128 yang ada ketentuan di studi kasus soal. Kemudian maksimal
50% dari hutan F2 bisa masuk ke sawmill atau ekspor itu sebesar X21 ditambah X23 harus kecil sama dengan 105,6. Nah, 100,56 ini kami dapatkan dari 0,55 dikali 192 yang mana itu adalah ketentuan dari soal. Nah, kemudian batas kapasitas waktu kerja sawmill itu adalah 0,072 dikali X11 ditambah X21 harus kecil sama dengan 6. Selanjutnya maksimal input ke pulp mill itu adalah X12 ditambah X22 ditambah 0,1 dikalikan X11 ditambah X21 harus kecil sama dengan 160. Selanjutnya minimal input ke pulp mill untuk penuhi kontrak pulp 60 tahun yaitu sebesar X12 ditambah X22 ditambah 0,1 dikali X11 ditambah X21 harus lebih besar dari 120. Kemudian minimal output konstruksi timber yaitu 0,6 dikali X11 ditambah X21 harus besar sama dengan 32. Kemudian maksimal output rescode timber yaitu sebesar 0,4 dikali X11 ditambah X21 harus kecil sama dengan 40. Dan volume pulp itu sama dengan 0,5 dikalikan dengan X12 ditambah X22 ditambah 0,1 dikali X11 ditambah X21. Kemudian volume kayu ekspor itu sebesar X13 ditambah X23. Nah, semua variabel X12, X13 dan seterusnya itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ketentuan-ketentuan tadi itu didapatkan dari disesuaikan dengan ketentuan yang ada di studi kasus. Selanjutnya itu ada fungsi tujuan. Nah, cara mendapatkan fungsi tujuan kita harus mengetahui berapa total pendapatan, total biaya variabel, dan biaya tetap. Nah, nanti akan dihitung berapa sih laba bersih yang akan dihasilkan nantinya. Yang pertama itu adalah total pendapatan. Pendapatan yang pertama didapatkan dari kayu konstruksi 60% dari log sawmill. Nah, volumenya itu sebesar 0,6 dikali X11 tambah X21 dengan harga sebesar 150 euro per meter kubik. Nah, sehingga pendapatan itu didapatkan sebesar 90 dikali X11 ditambah X21. Kemudian pendapatan kedua didapatkan dari kayu olahan dengan volume 0,4 X11 yang dikali X11 ditambah X21 dengan harga 300 euro per meter kubik. Dengan pendapatan itu sebesar 120 dikali X11 ditambah X21. Kemudian ada pulp dengan harga 340 euro nanti didapatkan pendapatan itu sebesar 170 dikali X12 ditambah X22 ditambah 0,1 dikali X11 tambah X21. Kemudian yang terakhir untuk pendapatan itu didapatkan dari kayu ekspor dengan harganya itu sebesar 200 euro per meter kubik dengan pendapatan itu sebesar 200 dikali X13 ditambah X23. Kemudian untuk biaya variabel, yang pertama itu ada biaya pengolahan sawmill dengan total biaya itu sebesar 15 euro dan untuk kayu konstruksi dan untuk kayu olahan itu sebesar 25 euro dan total biaya yang nantinya sebesar 19 dikali X11 ditambah X21. Kemudian ada biaya pengolahan pulp. Nah, biaya ini sesuai ketentuan pada soal itu sebesar 40 euro per ton dengan total biaya itu sebesar 40 dikali 0,5 dikali X12 ditambah X22 ditambah 0,1 dikali X11 ditambah X21 jadi sama dengan dihitung lagi sama dengan 20 dikali X12 ditambah X22 ditambah 0,1 dikali X11 ditambah X21. Kemudian untuk biaya tetap sesuai ketentuan pada soal yaitu biaya sawmill itu sebesar 6.000 euro, kemudian pulp mill itu ada 12.000 euro, administrasi itu 5.000 euro, jadi total semua biaya tetap itu sebesar 23.000 euro. Sehingga didapatkan fungsi tujuannya itu sebesar 227 dikali X11 ditambah X21
ditambah 170 dikali X12 ditambah X22 ditambah 200 dikali X13 ditambah X23 dikurang 23.000. Selanjutnya setelah kami menentukan batasan-batasan dan menentukan rumus fungsi Z maksimum, kami melakukan perhitungan dengan menggunakan software Excel dengan solver. Nah, dari hasil perhitungan menggunakan Excel itu kami mendapatkan fungsi tujuan itu sebesar 36.650 euro dengan cara menentukan terlebih dahulu nilai X11 sampai X23 dan memasukkan ke dalam rumus yang telah ditentukan pada batasan-batasan tadi sehingga didapatkan hasil tersebut. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan di Excel. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Z menunjukkan perusahaan dapat meraih keuntungan harian atau laba bersih sebesar 36.650 euro. Hal ini dapatkan jika mengikuti pengalokasikan blok kayu dari dua hutan ke berbagai saluran pengguna seperti produk dan ekspor agar keuntungan bersih harian maksimal yang sudah dirancang dan dihitung secara optimal, yang artinya perusahaan sudah menemukan cara paling efisien dan menguntungkan untuk menjalankan kegiatan produksinya setiap hari. Hal ini sesuai dengan tujuan utama kasus, yaitu memaksimalkan keuntungan bersih harian dari operasi logging dan pengolahan kayu dengan memperhatikan seluruh keterbatasan dan biaya yang ada. Oke, mungkin itu saja penjelasan dan juga sekaligus presentasi dari kelompok kami yang bermula dari latar belakang hingga kesimpulan yang disampaikan oleh Rizky. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.